Karena gue anak yang nggak diharapin. Sekitar kelas 1, kelas 2-an tuh, gue tuh sering dikirimin surat sama cewek. Gua Kelas 1, kelas 2 SD? Ganteng banget lu, Bang. Iya. Anak lagi ganteng banget. Ganteng banget tuh. SD udah dikirimin surat. Iyalah, soalnya nggak ada saingan gue di situ. Kenapa gak ada saingan? Iya, bapuk semua mukanya. Yang ganteng lu doang ya? Yang ganteng lu doang. Jadi lebih ke nggak ada pilihan lain sih. Oh iya. Cewek-cewek tuh ngeliat, ada yang gue demenin siapa lagi ya. Mukanya kayak ada yang kayak Bomsong, ada yang kayak Kolibali, ada yang kayak Drogba. Udah langsung begitu gue lahir, nggak langsung wewe, langsung nyanyi. Pasti sayang. Gila. Hey, cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo para penonton, halo para good human, kita kembali di konten Nostalgia, hal-hal gila, berenang-renang sampai ke hulu, terbang-terbang sampai kayangan. Jangan melupakan masa lalu karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Kita sudah bersama dengan Rizky Bilar. Kenapa lama tuh nyiapin kalimatnya? Gue emang openingnya gitu. Mau opening. Makanya Sama Ramen sama Bilnya tuh Bilar. iya. Oke, mantap nih emang nih. Jadi gue hari ini main ya ke rumahnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ini di daerah yang kayaknya gue harus kerja sama Ronaldo. Kerja sama Ronaldo. Kerja sama Ronaldo. Kayaknya Oke. baru bisa kebeli rumah kayak gini. Enggak juga lah. Ini pondok aren ini. Enggak bukan lo. Nih rumah-rumah old money nih di daerah sini ya. Soalnya kekurangannya cuma satu. Apa tuh, Bang? Kaca pecah kena bola golf. Soalnya di sebelah. Oh iya, ada lapangan golf. ada golf ya. Gila gak tuh? Iya. Soalnya di rumah gua di Tambun itu Iya. pinggirnya tuh ya lapangan-lapangan kampung, Bang, bukan Iya. lapangan golf. Makanya gua rencana pindah ke daerah yang dekat sama padel. Kenapa? Lagi naik aja. Oh ya lagi naik. Lebih aman. Yang lebih Bolanya nggak aman. bakal nyasar ke kita. Iya. Itu main tenis sama tembok ya. Iya. Nah, jadi Lucu aja. oke. Jadi Kalau ikut Suci atau Suci menang pas ini. lah kan emang udah ikut. Oh, udah ya. ikut Ya, dong, maaf. udah ikut. Maaf. Kecuali ini kalau ikut The Master, nah mungkin beda lagi. Nggak ngomong mungkin gue ya. Iya. Master Jadi Limbat. temannya Limbat. Oke, Bang. Ini kan Ya. gua kemarin ngechat ya, gue pengen ngelihat apa namanya adenya. Perkembangan Malaysia. Iya, Perkembangan Malaysia. Bang El, gua kan waktu itu kemarin kita syuting ini ya, Amin Tambah Iman. Kan gue masih melihat berbentuk hamilnya doang tuh. Iya, masih kromosom tuh. Iya, masih bukan kromosom tuh di dalam diri lu. Iya. Itu kromosom. Ini udah dikandung ya. Udah dikandung nih, seperti apa nih? Oh, udah lahirnya seperti apa nih anaknya nih? Tadi udah ketemu. Udah ketemu. Gimana tanggapan Abang? Lebih mirip siapa menurut Bang Ram? Si Lesia nih ya. Iya. Ini Abang L versi saset sih. Oke. Abang L aja udah Ini. versi sasetnya lu sama ini kan. Iya, sama iya. Si apa namanya Lesti. Berarti kemasan berapa nih? Ini tuh kemasan apa namanya? 5 mili. Praktis. Kemasan praktis. Ibarat kalau misalnya Cleo nih ya, Cleo yang segede gini lah. Iya, tahu. Iya. Lo kan Cleo galon. Iya. Galonnya sih ulang lagi. Iya, itu ulang lagi ya. Terus si Abang L kan udah yang versi 1 liter. Nah, ini yang kecilnya nih. Iya. Ya, mudah-mudahan Lesia bisa ini ya, kayak Abang L pertumbuhannya ya. Amin. Cuma kalau ngeliat gelagatnya sih, menurut kita sebagai orang tua kayaknya agak beda nih karakternya. Kayaknya Kenapa? Lesia ini lebih pendiam, Lebih kalem ya. lebih kalem. Tapi dia ngelihat gue ini sih, apa namanya, si Lesia ini kayaknya genit sih. Soalnya ketemu cowok ganteng kayak gue aja tadi langsung senyum-senyum, langsung ketawa-tawa. Oh gitu? Iya. Soalnya tadi gua ngeliat bulu kuduknya agak gitu kan. Aja dilihat setan dong, enggak dong. Kan gua megang tuh. Jangan gua kenapa berinding? Enggak. Orang dia ngeliatnya kayak, wih ini cowok ganteng banget nih, ngeliat gue gitu. Iya, lucu Kayak gua gitu. genit Ya. dah kayaknya. Karena masih belum sadar, belum ngerti. Belum sadar. Belum ngerti. Jadi gue dipatahin terus mau ngebanggain diri. Soalnya ini tipe-tipenya yang emang menurut gue ini yang cantik-cantik Melayu nih si Lesia ini. Iya. Yang kalem, pendiam dan agak cuek menurut gua. agak cuek. Jadi ya? kalau udah gede, ini pasti tipe-tipe yang di chat hari ini balasnya cuma depan. Iya benar. Benar tipe-tipe yang kalau misalnya dia tipping
nungguin. Kita ngirim stiker doang. Iya. Balasannya apa nih? Misalkan tanya, kamu hari ini ya lagi jalan-jalan ya? Dijawab cuma Hamnya ham stiker. stiker ya? Oh, iya. Stiker yang Haji Bolot begini. Gitu tuh. Enggak loh, stiker yang Haji Koleksi Bolot. lah ya, Bang? Ya, koleksi gua banyak gua. Iya, stiker-stiker yang panjang-panjang itu nih. Enggak. Yang helikopter. Bini gue juga koleksi soalnya. Semua orang ada. Bini gue juga punya. Kenapa koleksi Bini sih? gue juga punya yang helikopter gitu kan? Iya, itu gift sih. Gift ya? Ya gift, bukan ini. Gue juga punya yang helikopter tuh. Punya juga lo ya? Punya, jangan-jangan asalnya emang dari bini lu lagi ya? Bini gue yang bikin emang. Anjing, niat banget. Nah, Bang, gue biasanya cerita-cerita tentang ini, apa namanya, masa-masa sekolah. Masa sekolah. Masa sekolah, gitu. Sekolah kan banyak, ada SD, SMP, SMA. Iya, Kalau abang sendiri, kalau Bang Ramet, di antara itu, yang mana paling berkesan? STM dong, paling berkesan. STM. STM. Ikut tawuran nggak dulu? Wah, kacau bro, gua bro. Kacau, Bang. Gua dulu tuh, hampir setiap sore gua tuh tawuran. Ada palu pemukul baseball gitu kan? Ya kan? Bisa Iya, gitu kan? stick golf. Stick golf. Nyolong dari siapa? Stick golf. Bener, stick golf di zaman gua tuh stick golf ada yang stick golf kayu, tau nggak? Oh iya. Ya, yang buat orang-orang yang main golf. Iya. Itu stick golf. Tapi memang waktu itu di zaman itu memang marak banget ya. Oh, di zaman itu marak banget stick golf. Karena Lo waktu STM itu- di mana sekolahnya? Wah, di STM Captun. Ini kenapa jadi gue yang diinterview dia? Gue baru nggak lagi. Gue di Captun. Pacap tuh. Captun. Tapi memang hampir setiap abis pulang sekolah tawuran tuh. Wah, parah. Gue Tapi aman nggak? Lo pernah ada bekas nggak? ada ini gue ini kan Tuh kenapa tuh? inian apa namanya kebeler gelasan. Oh, bukan dong. Oh, iya. Ini kena inian, kena golok. Dan gelasan lo agak tajam sih. Kena golok ini. Kalau gue lo. Set, anjir, ini juga dijahit 2 jahitan kalau nggak salah. Oh iya. Saat itu iya, jahit. Nah, lu sekolah di mana dulu? Kalau gue di Medan. Lu bukan orang Padang ya? Gue Palembang? sukunya Minang. Oh, Minang. Nyokap gue memang dari Padang. Tapi kan ketemu sama bokap gue di Medan. Ketemu di Medan. Ketemu lah mereka berdua. Nginep kalau nggak salah waktu itu di Red Doors. Pak, kau aib. Terus zaman itu ada Red Doors lagi, ada tuh zaman itu. Tiba-tiba masa lu anak yang kecelakaan. Gue anak keenam. Ada keenam. Gue anak keenam. Gue memang kecelakaan. Karena gue anak yang nggak diharapin sebetulnya. Oh gitu. Oh iya. Jadi gue anak keenam. Jadi orang tua gue tuh udah pengen nyetep gue di kelima. Dan abang-abang gue tuh ngerasa saudara-saudara mereka tuh udah terlalu banyak. Udahlah, jangan punya anak lagi. Lu 5 soalnya. Iya. Kebobolan gue. Jadi gue anak keenam. Makanya gap gue sama anak kelima itu beda 6 tahun. Oh gitu. Iya. Abang gue kan tahun 89, gue 95. Setengah losin ya. Itu dia, makanya setengah lusin anakku. Itu anak apakah kalahnya Indonesia lawan Jepang? Iya. Nomor kosong. Ungkit lagi. Oke. Nah, tapi kan Liverpool juara lah. Oh, jadi lu anak ke-6. Udah nggak usah ngomongin itu ya, sepak bola ya, malu gua. Oke. Sorry. Nah, lu anak yang lu ngerasa anak yang tidak diharapkan. Iya. Wah, tapi kalau nggak ada lu, ini dunia infotainment sepi ini pasti. Nggak juga, kan masih ada yang lain. Ya, tapi kan yang lain tidak sefenomenal lu lah. Kan masih ada Siapa? siapa yang viral sekarang. Siapa yang mirip-mirip? Maksudnya yang mirip-mirip elu? Tapi yang ada cerita sedikit ya di gua tuh sebetulnya ya. Menurut cerita nyokap gua tuh hampir dikasih hampir dikasih ke orang lain pas begitu lahir. Karena karena ekonomi apa karena Enggak, karena memang ya itu terlalu banyak. udah terlalu banyak urusan pusing. Iya, terlalu banyak dan udahlah dan kebetulan saat itu ada gue lupa namanya. Jadi orang ini nggak punya anak. Udahlah dikasih. Tapi begitu gue lahir lucu ternyata. Sayang. Lucu, iya. Sayang dan waktu itu udah langsung begitu gue lahir nggak langsung wewe. Langsung nyanyi, Lesti sayang. Gila. Kaget gua anjir, kaget gua ya Allah. Kaget gua bayinya. Langsung bisa nyanyi, iya. Kan waktu itu lagunya. Kata mak gue, unik nih. Nggak boleh dikasih orang lain nih. Aduh, kaget gua. Harus gue pertahanin nih. Kaget gua kagak jaga. Gitu, harus gue pertahanin nih. Gitu. Ntar dulu, Bang. Nggak, emang itu bidannya Aldi Taher. Iya. Apa gimana sih? Kenapa tiba-tiba baju Rizky Bilar? Tadi kan nyokap gue mau ngasih nama gue Muhammad Aldi. Muhammad Aldi. Iya, akhirnya Muhammad Rizky. Oh, Muhammad Rizky jadinya. Iya. Gue nggak nyangka sih lu. Akhirnya singkat cerita, adalah karena waktu itu gue lucu ya, mungkin faktornya
ya ngelihat sayang nih anak nih gitu dan Kalau dikasih orang ya. Iya, dan memang qadarullah akhirnya alhamdulillah gua ternyata tetap menjadi bagian dari keluarga gua dan alhamdulillah gua jadi anak yang mungkin insya Allah ya gua selalu berharap ya bisa selalu membanggakan kedua orang tua gua. Oh, luar biasa. Lu mirip-mirip kayak ini, Siapa? Cristiano Ronaldo. Oh iya, kalau nggak salah pernah begitu ya ceritanya. Cristiano Ronaldo. Jadi waktu Cristiano Ronaldo Tapi dilahirin, faktor ekonomi kalau nggak salah. faktor ekonomi. Jadi pas dari lahirin langsung nyanyi, Rizky sayang. Enggak, Gila. enggak dong. Enggak, jadi Dia pas begitu dia keluar brojol nyanyi. Nyanyi apaan? Cristiano sayang Georgina. aduh gue tuh sebenarnya tadi pengen nyanyi itu, cuma gue lupa nama istrinya siapa. Gue tahu. Iya. Gue lupa nama istrinya. Padahal gue nontonin dokumenternya di Netflix. Lo nontonin apa? Tujuan lo nontonin dokumenter ini buat nonton apa? Nonton kehidupan Ronaldo seperti apa, semangatnya seperti apa. Pasti lo pengen liatin Ballon d'Or-nya Ronaldo kan? Iya, Ballon d'Or-nya. Berapa Rojo? Ballon d'Or yang kedua, kalau dia mah arahnya ke situ, emang ada begitu-gitunya. Iya. Cuma bukan itu tujuan gua. Nah, lu tuh menurut gua kayak Cristiano Ronaldo ya kan, yang Iya. tadinya tidak diharapkan. Iya. Tapi kalau saat itu dilakukan, nggak ada lagi Messi Ronaldo nggak ada. Iya. Dan kalau waktu itu dikasih ya lu ya, Ada Ronaldo jadinya. Jadinya Ronaldo Wati. Ronaldo Wati cukup talawot. Pergi. Gue jadi DJ sekarang tuh. Iya, iya. Si Ceking jadi DJ bro. Si Cekingnya, Si Ceking jadi DJ bro, gokil tuh. Itu benar-benar nostalgia. Nostalgia lah, emang nostalgia banget. Oh jadi kalau tuh waktu itu karena ngelihat manis, lucu, jadi saya ini kalau dikasih orang nih. Iya, saat itu mungkin ada faktor yang ngebuat akhirnya nyokap gue tuh tergugah hatinya untuk lah ini enggak aku nggak mau ngasih ke orang lah. Ya, tetap biar gue aja ngerawat gitu. Oke. Nah lu tuh jadi anak kecil yang bandel nggak sih? Wah, gue kayak Abang El. Lu kalau ngelihat gue kecil, Abang El sekarang. Ketiplek lu? Iya, pakai ketiplek. Pakai ketiplek. Persis gue. Bahkan gue umur 5 tahun aja udah bisa bilang gini ke orang. Jadi ada orang tua waktu itu ya. Suka mabuk Bang. Iya, aku cuma mabuk mulu. Oke, mabuk terus dia. Jadi biasa lah ya, kadang-kadang ada orang tua ngumpul ya. Orang tua ngumpul ya lagi nongkrong-nongkrong lah. Ada bokap gua gitu-gitu kan. Termasuk si orang ini. Orang ini nyeletuk. Wah, bapak gua namanya Daniel kan. Bang Daniel. Aku tuh pengen banget umroh katanya. Terus tiba-tiba gua masih kecil, bayangin umur 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Gua nyeletuk gini. Bapak umroh, runtuh mah kak bapak. Gua bilang gitu. Bapak umroh runtuh mah Ka'bah gua. Jadi berani ngomong gitu? Iya, ngomong. Apa dasarnya ngomong gitu? Nggak tahu, otak gua aja. Terus? Iya, maksudnya Tersinggung nggak orangnya? ya enggak, ketawa-tawa malah. Oh, tapi kan anak kecil. Karena anak kecil Oh, tapi jahil juga ya? jahil gua. Sebagai anak kecil lu? Iya, dan punya nalar ke situ bahwa kok di usia gitu kok kepikiran kalau ada orang yang mabuk. Bagi gue tuh orangnya nggak mungkin lah bisa umroh gitu. Oh, cepet ya. Iya. Iya, Bang El juga gitu sih gue lihat sih. Iya, nyeletuk. Abang El tuh nalarnya juga bagus Bang. Dia udah mulai ngerti lah kayak kemarin. Misalkan gue ngasih hadiah. Jadi kita tuh kan sering minjem. Dikasih pinjem mobil camper van. Sama teman gue Bang Farhat namanya ya. Nah, karena gue tahu ini jadi satu kebutuhan buat keluarga kami, akhirnya gue hadiahin bini gue mobil camper van. Tapi camper van kan yang kita punya kan kosong. Memang nggak ada camper van yang dibeli dalam kondisi jadi kecuali second. Akhirnya gue hadiahin. Besoknya camper van ada 2 depan rumah. Yang baru gue beli dalam kondisi kosong sama yang udah jadi punya Bang Farhat tadi. Bini gue nanya, Bang kita jalan yuk. Abang mau naik yang mana? Camper van Baba atau camper van kita yang baru? Abang nyeletuk gini. Dalam kondisi umur masih 3 tahun lah, dia bilang gini, ya punya Baba lah Bun, punya kita kan masih kosong, jalannya ntar gimana, abang duduknya di mana katanya. Dia punya nalar gitu, umur 3 tahun loh gitu, tahun lalu, bahkan belum 3 tahun loh. Belum 3 tahun ya? Belum genap ya? Belum genap 3 tahun, bulan 8 tahun lalu, 2 tahun 8 bulanan lah umur. Oh, nurunnya dari lu tuh kayaknya tuh ya? Mungkin kali. Tapi lu nggak ada niat umroh kan? Apa? Nggak ada niat umroh kan? Tadi gue diseletukin sama dia. Tapi kan gue gak mabok ya. Harusnya aman ya. Harusnya aman. Lu SD di mana, Pak? Kalau gue SD gue 3 kali pindah SD.
Karena enggak, karena gua pindah-pindah rumah saat itu. Emang orang tua arsitek? Enggak. Oh, kebetulan orang tua gua kan Paleojavanicus. Jadi tinggalnya nomaden kan. Mongolia kali ya? Mongolia. Mongolia. Enggak, karena waktu itu ada satu hal, akhirnya pindah-pindah rumah. Ya kan kita SD kan biasa ngikut orang tua kan. Pindah rumah pasti pindah sekolah. Iya. Biar nggak terlalu jauh lokasinya. Kalau gue tuh pernah di SD negeri, yang pertama gue SD negeri ya, SD negeri Muhammadiyah 08, gue masih ingat nih. Terus gue pindah ke Mamiai, swasta. Di kelas 6-nya menuju SMP, gue pindah ke SD 16, negeri. SD 16. Negeri mulu pinter juga ya berarti lu ya? Apa nyogok? Dua-duanya. Dua-duanya. Kok udah pinter nyogok ngapain? Kan udah pinter, ngapain nyogok? Ya kan gue pintar nyogok. Bagus lagi. Iya. Nah, lu waktu zaman SMP itu udah punya pacar belum? Maksudnya lu punya pacar pertama di zaman sekolah tuh SD, SMP apa SMA? SD gue udah punya demenan. Bohong, Mbak, enggak. Demenan doang. Ada demen-demenan doang. Pendemen-demenan gue bahkan masih ingat loh namanya. Cuma ntar dia nonton GR lagi. Ntar kayak Iya. Bilar suka Iya. aku. Atau ntar yang namanya sama yang kayak. Iya. Jangan. Jadi gue pernah demen. Tapi pas di Kelas berapa ini? itu kelas 4. Tapi sebelumnya di sekitar kelas 1 kelas 2-an tuh gue tuh sering dikirimin surat sama cewek. Gua Kelas 1 kelas 2 SD. Satu kelas SD. Ganteng banget lu, Bang. Iya. Anak lagi ganteng banget. Ganteng banget tuh. SD udah dikirimin surat. Iyalah. Soalnya nggak ada saingan gue di situ. Kenapa gak ada saingan? Iya, bapuk semua mukanya. Yang ganteng lu doang ya? Yang ganteng lu doang. Jadi lebih ke nggak ada pilihan lain sih. Oh iya. Cewek-cewek tuh ngeliat, ada yang gue demenin siapa lagi ya. Mukanya kayak ada yang kayak Bomsong, ada yang kayak Kolibali, ada yang kayak Drogba. Kenapa ada orang Pantai Gading di situ dong? Oh jadi lu doang yang paling Iya. yang paling bersinar lu doang lah. Iya, gitu. Dikirimin surat gimana? Gue dikirim surat kayak misalkan Rizky, ini aku salam kenal ya, aku ini aku suka banget sama kamu. Ini aku ada nitip makanan ya buat kamu ya. Gue dikirimin snack gitu bang, ciki-cikian ya. Jadi mereka tuh ngasih ciki-ciki. Terus misalnya kalau gue satu hari gue lagi sakit, dikirim surat lagi, kamu hari ini nggak datang karena Ya sakitnya. Allah. Semoga cepat sembuh ya. Gitu. Ya ampun. Nah, orang tua lu ngeliat gak? Akhirnya gue bales, gue kirim surat juga, surat hilang. Kenapa surat hilang? Emang lu Pol PP? Emang Pol Antas apa? waktu kenapa dikirim surat hilang? Aneh juga. Kapan gua nggak naik motor pakai Kan gue harus bales. Oh iya. Kan gue harus bales. Kan 4 kali 4 16 kan? Iya. Sempat kali 4 harus 16. Enggak dong. Orang tua lu baca gak surat cinta lu waktu SD? Tahu. Karena kan nyampenya ke mereka dulu. Oh, kamu ngirimnya ke rumah? Kirim ke rumah. Keren. Ngirim ke rumah. Dan kadang-kadang mereka yang nerima, tapi mereka nggak baca. Mereka ngasihin tadi ada surat dari si A, dari Ih, si B. lucu. Gitu. Ih, buset dah. Tapi nggak ada yang, maksudnya lu nggak ada interest nih, ada yang, Iya. lu suka juga nggak sama cewek kelas 4 itu? Waktu itu gue belum ngerti suka-sukaan. Tapi enggak. Tapi waktu itu kebetulan ada satu cewek yang cantik. Tapi entah kenapa mungkin gue bukan tipe yang suka dikejar kali ya. Jadi gue justru tertariknya sama yang biasa aja ke gue. Oh, Gitu. Jadi emang kalau kata filosofinya ya, Nah, kalau kata filosofinya, apa tuh? jiwa kita tuh lebih suka ngejar daripada dikejar. Iya. Karena kalau ngejar kita kapan aja bisa berhenti. Iya. Tapi kalau kita dikejar kita nggak bisa berhenti. Apalagi cowok. Apalagi cowok. Cowok lebih suka hunting. Pemburu. Pemburu, nebar jala. Berjala. Siapa tahu dapat mujair kan? Iya. Cuma memang ya itulah agak unik sih memang kehidupan gue dari kecil waktu itu saya kirimin surat. Oh jadi lu dulu waktu SD suka kirim surat? Sorry gue kakinya ngangkat ya. Oh nggak apa-apa di sini kita bebas Texas. Nah pas SMP SMA lu tuh kan Berasa ke rumah sendiri soalnya. ya kan emang rumah lu ini. maaf. Kecuali emang rumah gua baru tuh nggak apa-apa juga sih dari rumah gua ya. Iya. Tapi kan lu bilang anggap aja rumah sendiri. Lu nggak ngomong gitu ya? Enggak. Nggak ngomong gitu ya. Oke. Nah lu kan di Medan itu sampai lulus sekolah nggak? Di Medan gue justru sampai SMA dong. Sampai SMA, sampai lulus. SMA, sampai lulus. Jadi di pas gue lagi di SMA, gue SMA kelas 1, itu gue udah casting bang. Karena gue saat itu kebetulan lagi ngikutin
Aneka Yes, lo ingat kan? Oh iya, ya Kan tahu. suka bikin kompetisi tuh. Oh, lu suka gitu-gituan. Gue ikutan, gue juara 1 cover Yes, Aneka Yes. Ay, yang nasional. Ya nasional, tingkat nasional. Makanya gue berangkat pulang pergi tuh. Jadi gue di SMA kelas 1, gue sebetulnya udah casting. Padahal gue tinggalnya masih di Medan. Medan. Jadi lu mondar-mandir di Jakarta Medan. Bolak-balik. Ih, Tapi keren. pada akhirnya ketika udah lulus, ya udah gue mantapin, oke lah gue coba stay. Gue coba peruntungan gue di Jakarta. Jakarta. Oh, jadi karena ada bakat di modeling nih. Ya, Jadinya berangkatnya gue lu dari pengen modeling, akhirnya gue ya ada bekal lah. Cuma memang modeling sama acting itu kan satu dunia yang berbeda gitu. Jadi memang ya gue belajar cukup lama juga lah untuk akhirnya bisa tembus di industri sinetron gitu. Oh, jadi SMA itu fokus lu udah kebagi ya? Fokus gue udah kebagi. Jadi lu nggak ngalamin benar-benar yang masa remaja sekolah tuh yang normal ya? Iya, jadi gue memang bolak-balik dan pada akhirnya ya itu tadi kan gue bilang pintar nyogok. Begitu gue ke Jakarta, gue harus bawa dodol buat ke sekolah buat guru gue, biar guru gue Tapi nggak ngerecokin. Pak, kenapa dodol sih, Pak? Dari banyaknya oleh-oleh kenapa dodol? Bagi gue saat itu di Jakarta itu identik sama dodol, Bang. Oh, Jakarta Dodol identik sama iya, dodol. Iya, bagi gue ya pemahaman gue sebagai orang Medan tuh menganggap oleh-oleh yang dari Jakarta tuh biasa identik dengan dodol. Dodol, makanya gue bawa nih, Bu, dodol Bu, iya Bu, makasih Bu ya, udah support saya di sana, gitu-gitu. Oh gitu. Tapi Gue dari kecil udah jago ngelobi. oh iya, makanya sekarang ngelobian lu keren ya. Ya, belajar dari situ. Nah, lu di sekolah tuh tipenya yang bandel apa lurus-lurus aja? Nah, ini nih yang menarik nih. Banyak orang bilang kalau kalau kepribadian kita tuh faktor lingkungan tuh mempengaruhi. Tapi bagi gua prinsip tetap utama. Meskipun faktor lingkungan kita ya bisa dibilang cukup parah, tapi ketika kita punya prinsip yang kuat, ya mudah-mudahan kita nggak bakal terpengaruh dengan hal itu. Contoh ya, gua tuh setiap sekolah, saat gua sekolah, kita istirahat, jam istirahat, itu biasa gua bukan ke kantin, Ke mana? ke toilet, gabung sama anak-anak yang ngerokok. Ah. Gua gabung sama anak ngerokok, tapi sampai sekarang gua nggak pernah ngerokok. Gua nggak terpengaruh, meskipun kadang-kadang diajakin sama teman gua ngerokok. Gua nggak ngerokok gitu. Gua cukup temenin kalian aja, gue cukup untuk membaur. Ya udah gue dalam gengnya mereka, tapi gue nggak terpengaruh sampai apa yang mereka lakukan. Oh, gua temen lu tapi Ya apa namanya, gua ada keburukan lu nggak batasan. nular ke gua. Iya. Karena bagi gue ya nakal itu ya misalkan ada 10 hal tingkat kenakalan ya. Ya gue kalau bisa jangan diambil semuanya lah. Ya kalau bisa gue minimalisir, gue ada batasin ya gue batasin. Oke, jadi lu Misalkan bolos, aman. gue ngambilnya Ya. nakal SMA tuh misalkan bolos, ke warnet, rental PS, gitu. Gue cukup ke situ. Jadi kalau ngerokok, narkoba, Gue enggak gitu. Jadi lu yang masih aman dalam koridor hukum ya? Nah, Kalau lu ya? harusnya gue jaga. Gimana sih? Itu gua jagain. Nahan begitu gimana? Kan banyak nih mungkin yang sekarang SMP udah ML, nah itu yang parah-parah. Terpengaruh kan itu kan? Terpengaruh kan itu. Ya, terpengaruh. Tapi kembali lagi gue bilang, kalau kita punya prinsip yang kuat, kita bisa nolak ya mudah-mudahan itu bisa jadi barrier juga buat kita gitu. Nah, gimana cara bangun prinsip di zaman sekolah itu? Lu kan yang gue lihat prinsipnya kayak walaupun lu masih sekolah lu udah kuat. Gimana tuh ngebangun prinsip supaya kuat gitu? Iya, lo harus berani bilang untuk tidak ketika lo ditawarin. Oh, Gitu. Karena orang kadang-kadang suka nggak enak ya. Iya, kayak misalkan kecebat. Iya. Ya, lo Minum, ikut minum. minum. Tapi kok minum ya jujur, ya gue pernah minum. Nah, gue minum. Cuma memang ketika ada kalanya ketika gue dalam kondisi udah berhenti, gue kan udah berhenti kan minuman sekarang kan. Kalau orang nawarin kita dalam satu acara kan kadang-kadang kita Nggak enak. suka nggak enak ya. Gue selalu harus punya alasan. Alasan apa ya? Gue bilang punya masalah kesehatan kah, apakah gitu. Jadi itu salah satu cara gue untuk menjaga prinsip gue, tapi tidak melukai perasaan dia yang udah nawarin. Tetap menghargai dia sebagai tuan rumah gitu. Menolak itu berarti sebuah kekuatan ya? Iya.
Ya, Orang-orang yang susah tuh nolak. Dan kadang nggak semua orang berani kan untuk aduh nggak enak nih sama dia nih. Iya, sohib. Sohib apa atau mungkin klien kita gitu kan. Itu mah ya tetap kita harus beraniin diri untuk bilang tidak lah. Oke, jadi ngebangun prinsip itu dengan cara berani menolak ya. Oke. Ini bisa gua ambil sih karena gua kan orang yang gak enakan. Nggak enakan. Iya, itu sih karena orang Sunda kali ya. Iya. Suruh ini mau disuruh apa ke sono mau. Iya. Bang, kurasin dong komerang lu, Bang. Ya, nanti ya, Bang. Nggak, maksudnya kalau nyuruh tuh maksudnya nyuruh ngambilin apa gitu, nguras kolam. Emang gue yang punya Tirta Yuda apa? Nguras kolam. Enggak, soalnya gue tuh orangnya mauan gitu. Sampai sekarang gitu kayak nggak apa punya kekuatan nolak tuh nggak punya, gue lemah banget. Dalam menolak tuh gue lemah gitu. Iya. Jatuhnya jadi gue diperbudak. Nah, itu makanya dan dan ini yang ngebuat istri gue bukan gimana cara bahasnya biar halus ya. Supaya nggak pick me ya? Iya, biar lebih nggak pick me. Maksudnya, ini kan kita suami istri kan saling melengkapi kan, pada prinsipnya ya. Dan gue bersyukur, maksudnya gue punya istri yang kayak lo, nggak enakan. Nah, di satu sisi, gue tipikal orangnya agak saklek. Jadi ini kita terbantu nih, bisa berbarengan nih. Oh bagiannya. iya. Jadi Lesti yang tadi yang nggak enakan, apa-apa, mau, iya. Nah, gue tipikal yang lebih strict. Nah, itulah yang ngejaga akhirnya. Oke, sayang, misalkan ada tawaran ke dia, sayang kayak nggak cocok nih sama value kamu. Kamu harus berani nolak, jangan iya gitu. Karena itu yang ngebuat akhirnya ya kita bisa semakin berkembang lah. Oh, jadi susunan Legonya pas nih. Susunan Legonya pas. Saling melengkapi ya. Melengkapi. Iya, makanya orang Sunda kan. Iya, Gua orang Sunda. Dan dia nggak enakan. Nggak enakan. Nah, bini gue yang kebalikannya. Harus ada salah satu yang jagain itu. Bini gue tuh, ya kalau misalnya kamu keberatan mah nggak usah. Iya. Oh, jadi gue kalau misalnya mau ada keputusan, gue bilang dulu ke dia. Nah, itu kita juga selalu diskusi, Bang. Nah, cuma menariknya, lambat laun, karena kita udah hampir 5 tahun bareng ya, gue mulai agak kebawa sama hal itu. Kebawa apa nih? Ya, kebawa. Maksudnya, gue agak sedikit nggak terlalu se-strict dulu. Kalau sekarang gue lebih fleksibel. Oke. Kalau dulu kan gue bisa bilang, gue money oriented banget. Parah banget gue money oriented. Saklek ya? Saklek gue. Kalau gue udah oke, rate gue segini, jangan utak-atik gitu. Nah, sekarang justru udah mulai agak ke-switch nih kita nih. Ke-switch. Gue yang agak ngerem, Lesti yang agak, Kak, jangan mau, Kak, begitu. Iya. Ketuker ya? Tuker. Dan gue mulai belajar bahwa sekarang tidak selalu apa-apa tuh diukur sama materi. Ada kalanya kita, oh ya udah kita ngerem dulu deh, kita mundur 2 langkah untuk maju beberapa langkah ke depan. Keren. Iya. Nah, lu di Jakarta survei berapa lama? Gue pertama kali ke Jakarta kalau nggak salah 2013. Pertama kali syuting itu gue tuh sama syutingnya Lesti berkompetisi 2014. Gue pertama kali syuting 2014. Berarti karirnya sama. Startnya sama. Cuma memang karena dia udah di kompetisi besar. Ya. Begitu dia pertama kali menginjakan kaki di industri, dia udah langsung jadi artis jatuhnya. Sementara kalau gue kan bertahap, step by step. Iya, pejuang casting ya. Pejuang casting, dan begitu dapat peran pun, ya meskipun bukan dikatakan figuran ya, tapi peran kecil lah namanya. Iya. Peran kecil, peran temennya, peran utama, peran pendukung, pelan-pelan, step by step, kecil-kecil sampai akhirnya, alhamdulillah di titik yang sekarang. Oke, berarti dari 2013, lu ngerasa lu mulai naik ke puncak karir itu 2000 berapa? 2018. 2018. Berarti 13 ke 18, 5 tahun ya? 5 tahun. Lama juga ya? Ngekos tuh, 5 tahun ngekos tuh? Ngekos. Pernah juga di apartemen bareng sama Haris. Haris Silano Friza. Iya. Gue tuh pernah bareng kita juga. Jadi ya, gue sempat di situasi yang udah putus asa, Bang. Masa sih? Ya iyalah, lo bayangin. Kita waktu itu berempat ya. Ada Riza, ada sahabat gue Riza, Aris, ada Wahyu namanya, Wahyu Febrian. Jadi kita tuh selalu bergantian tuh. Jadi Haris syuting, kita enggak. Riza syuting, kita enggak. Nah, terus ada satu titik, gue tuh ngerasa, aduh, Riza udah mulai naik. Terus teman-teman gue yang pertama kali gue syuting sinetron ada Hitu, ada Feral, Feral Bramasta. Feral Bramasta kan. Bramasta. Gue syuting pertama kali sinetron tuh bareng sama mereka. Ada Jordan Abraham, udah pada naik tuh, sekitar 2016-2017 gitu. Gue ngerasa, aduh, gue
di titik gue Ketinggalan. stuck kayaknya. Gue udah terlalu jauh nih gap gue sama mereka. Mungkin ini bukan jalan yang Tuhan berikan untuk gue nih. Oh, lu sampai mikir gitu ya? Iya, gue sampai mikir gitu karena gue selalu percaya bahwa satu pintu tertutup pasti Tuhan akan nyediain 999 pintu lainnya untuk gue. Berarti ini udah tertutup buat gue harus coba pintu yang lain nih. Iya. Gue ngerasa begitu. Oh ya udah deh, gue coba apa ya? Gue coba ya. Nah di situ gue kepikiran untuk ke Jepang. Lu pengen kerja? Gue pengen kerja, jadi dikerja di pabrik lah, dibantu sama kakak gue yang di Jepang. Oh, lu udah hubungin dia? Udah ngubungin. Berapa lama lu gak ada calling? Udah lama bang. Oh iya? Lama waktu itu. Tapi gue waktu itu nyambung hidupnya itu dari iklan. Ah, lumayan lah ya tuh ya. Lumayan, satu kali syuting bisa dapat 5 juta, 10 juta. Gue Pernah ngerasain ya? ya pernah ngerasain. Nah, bagi kita tuh gede banget tuh dulu Gede tuh. lumayan. Kali kan? Nyambung hidup kan. Nah terus, akhirnya gue benar-benar diuji saat itu. Diuji. Diujiannya begini gue. Bayangin gue casting. Gue casting terus tapi belum dapat kabar nih ya, belum dapat kepastian. Tapi gue yakin, gue optimis bahwa kalau saat itu gue menerima, ini bisa jadi batu loncatan buat gue untuk naik karir gue. Karena gue dapat tandem yang bagus, punya nama. Malamnya, gue ditawarin lagi syuting. Malamnya gue ditawarin syuting. Ini apa? Syuting di PH yang sama, tapi dengan cerita yang berbeda, dengan pemain yang berbeda. Dan keduanya peran utama. Besoknya, gue ditawarin untuk langsung syuting, jadi peran utama lagi. Bareng sama Bang Billy Saputra di Antv waktu itu. Jadi gue bener-bener yang tadi gue nggak dapat callingan, tiba-tiba Tuhan ngasih gue ini pilihan nih buat lo nih. Ini salah satu, ini bisa pilihan yang lo pilih bisa menentukan masa depan lo nih. Akhirnya yang terjadi adalah gue nolak yang Antv, gue nolak yang di komedi, yang PH yang sama tadi. Akhirnya gue ngambil yang gue ngerasa intuisi gue ngerasa feeling gue tuh kesana, yang bareng sama pemain yang udah punya nama tadi. Iya. Ya gue sebut aja kali di judulnya ada Dua Cinta bareng sama si Fajo sama Manopo. Itu yang lu terima? Itu yang akhirnya gue terima meskipun belum ada kepastian karena masih menunggu dari atasan. Tapi susunan pemainnya gokil nih. Iya, menurut gue kalau gue jadi main di situ itu bisa jadi batu loncatan buat karir gue. Dan lo tuh yang akhirnya terjadi adalah gue keterima di Ada Dua Cinta, akhirnya mulai tuh followers gue mulai naik. Sinetron nama gue mulai dikenal. Komedinya yang gue tolak itu nggak jadi tayang. Yang Bang Billy Saputra itu udah syuting promo nggak jadi tayang. Lo Feeling itu. Anjir. Feeling. Lo bayangin kalau seandainya kan gue akhirnya jadi nerima itu. Jelas kita nggak bakal ketemu mungkin. Lu udah di Jepang lo udah. Mungkin kita nggak bakal ketemu saat ini. Iya. Pilihan tuh mempengaruhi jalan hidup kita gitu. Soalnya lu kalau misalnya nerima yang nggak jadi tayang itu tuh ya, lu pasti akan bener-bener drop banget. Oh, tuh. drop pasti lah. Drop banget itu. Gue ngerasa ya udah memang gue bukan jalan gue nih. Kacau. Dan akhirnya dari sinetron itu, ya gue lumayan lah mulai dikenal. Bahkan gue dapat iklan bareng sama Vanessa yang dulu lagi booming jadi Milea. Gue di salah satu brand handphone. Gue brand handphone saat itu. Barengan bersanding sama dia. Itu sinetron itu berapa episode sih? Sinetronnya nggak panjang sekitar 50-60 lah. Oh, lumayan. Waktu itu gue dapat 2 iklan bang. Wih, Gue dapat 2 iklan. Iya. Iklan coklat. Iklan coklat. Sama dapat itu si brand handphone. Dan dua brand ini gue dapat 3 digit. Anjir. Gue dapat 3 digit. Anjir. Gue dapat 3 digit. Gila. Dan lo tau nggak? Lo pernah baca The Secret kan? Kekuatan pikiran itu mempengaruhi realitas kan? Nah, ternyata tanpa gue sadar banyak omongan-omongan gue yang akhirnya terjadi. Apa yang gue alamin sekarang, ini bentuk apa yang gue ucapin di masa sebelumnya. Oke. Afirmasi. Afirmasi yang akhirnya bentuk dari afirmasi dan akhirnya apa yang gue lakukan ini manifestasi dari yang sebelumnya. Contoh ya, gue bilang waktu itu saat gue jadi iklan coklat ini, gue dulu bilang, gue kan pernah di 3 tahun sebelumnya mereka udah
udah ngelok gue sebagai talent di salah satu produknya minuman teh. Itu gue ditolak. Satu perusahaan tuh ya. Satu company tuh. Iya, satu company. Satu grup. Lu ditolak. Ditolak. Gue sumpahin, gue bilang, suatu saat lu bakal make gue sebagai callingan artis tanpa gue casting dan budgetnya 3 digit gue bilang. Aduh, gue merinding dengernya. Sumpah gue merinding. Wallahi gue bilang begitu. Karena gue sakit hatinya gue lo bakal make gue entah sebagai artis gue, callingan artis gue bang. Nggak perlu casting. Tahu banget gue perasaan lu udah berharap budgetnya segini, ini segini gak jadi. Di cancel, dijamin bang gue di cancel. Gue udah persiapan untuk syuting paginya jam 5 subuh, callingan iklan kan biasa jam 5 subuh kan. Dijaminnya di jam 9-nya gue di cancel. Gara-gara tau nggak apa? Apa? Gue nggak ada brewok. Bagi mereka tuh butuh yang mature gitu. Aduh, sulit banget lagi. Gua nggak ada alasannya genetika. Masa gue ini pakai wadoyo, minoxidil, kan bulan baru gue syuting gitu. Minoxidil lagi ya, gue pernah pakai lagi tuh minoxidil sama sampo metal anjir. Iya. Gara-gara lu gak ada brewok. Gara-gara gue gak ada brewok. Wah, batalin gua. Gimana gue lu nggak kesel? Kalau jadi gue juga pasti akan kesel. Nah, gue bilang waktu itu sama manajer gue, mereka bakal suatu saat bakal make gue. Pakai 3 digit dan apa namanya? Dan nggak perlu casting gue. Akhirnya dapat tuh coklat yang nggak. Tapi berangkatnya memang gue dari sinetron itu. Gue di calling, ditanyain budget langsung sama manajer gue. Manajer gue, Bilar berapa gitu. Apa segala macem. Nego. Teleponan kan speaker kan. Di speaker ada gue waktu itu. Iya nego. Manajer gue langsung nembak waktu itu. Bilar 350 juta boleh nggak gitu. Saat itu gede banget 350 juta. Lo tau nggak apa mereka feedback dari mereka apa balasannya? Mas 300 juta boleh nggak? Cuma nego gocap bang. Dalam hati gue kenapa nggak coba 600 tadi? Jadi mereka dikit ya negonya ya? Langsung dikit. Langsung gue bilang, ambil gue bilang. Gue bilang ke manajer gue, ambil, iyain. Jangan sampai ketolak gue bang. Terus diain. Dan itulah pertama kali gue dapat uang yang lumayan lah, langsung. Oh itu yang langsung gebrek ya? Langsung bisa beli mobil tuh ya? Langsung bisa beli mobil. Dan ukuran saat itu ya bagi gue ya gede bang. Gede, sekarang juga gede sih Pak, 300 Pak. Ya lumayan. Nah itu afirmasi yang pertama tuh. Afirmasi. Ya, ada lagi nggak? Ada, yang gue dulu sering nongkrong. Biasa kan kita dalam satu tongkrongan ya, suka ngobrol ngalur ngidul nggak sih? Iya, ya? Ngomongin cerita Nabi lah. Cerita Nabi apalah. Dan ngawang-ngawang lo bakal jadi apa? Suatu saat gue bakal jadi gini. Dan gue selalu bilang gue bakal jadi produser gue bang. Ih, serius lu? Iya, lu ngomong gitu? Gue pengen banget jadi produser, men. Gue bilang ke teman-teman gue. Ada Riza, ada Aris, sekarang masih bareng sama kita. Gue jadi produser, enak. Gue nanti bisa milih pemain yang gue pengen. Ya bisa jadi faktor karena mereka ada anak-anaknya tuh. Oh iya bener ya. Lagi ngonten. Iya, halo. Nah, mau mie apa nggak? Good human, mau mie apa? sini. Good human. Bundanya habis arisan. Virsa banyak yuk. Nah, ada Abang El. Halo. Seng, tolong Seng. Abang, tutup nak? Bisa nggak nak? Tolong. Anaknya udah bisa disuruh ya. Iya. Malu nyuruh Maya. Orang bisa hidup sendiri. Kamu yang papa suruh. Mana coba? Buntu tuh orang di depan dia pintunya. Lucu banget. Tangannya udah di pegangan, udah digagang. Nah, itu produser. Satu, gue bilang, dulu kan waktu itu almarhum Olga lagi keren-kerennya ya. Wah, pening banget lah ya. Bahkan satu hari bisa 4 program. Pendongkrak rating, bro. Nah, gue pernah nyebut tuh. Gue pernah nyebut ke teman gue. Keren ya, almarhum Olga bisa 4 program ya. Suatu saat pengen deh gue ngerasain kayak almarhum Olga. Satu hari bisa dapat 3 digit, gue bilang. 4 program. Terus, dari program lain ke program lainnya tuh. Sampai naik ojek gitu orang. Iya. Gue ngerasain di bulan puasa tahun 2021. Akhirnya lu ngerasain itu ya? Gue ngerasain di syuting JWB ya. Syuting JWB. Jodoh Wasiat Bapak itu jam 9 pagi. Jam 1-nya gue berangkat ke Trans. Di OTW namanya, program OTW, variety show. Sejam live. Balik lagi gue ke lokasi syuting. Sekitar jam 4, jam 5 lah gue sampai. Jam 4 lah gue sampai ya. Jam 4 gue sampai. Gue selesain beberapa jam. Jam 6 ya gue harus berangkat ke Indosiar. Anjir, untuk host di Lida.
Liga Dangdut. Liga Dangdut. Begitu selesai jam 12, jam 1 gue harus banget kan TV di Facebooker. Anjir, pusing banget. Nah, gue ngerasain akhirnya. Bener-bener gue ngerasain. Gila. Nah, setelah lu rasain, menurut lu yang dirasain Olga gimana? Capek, seneng, bahagia? Gempor gue. Gue langsung apa nama? Serius? Ya, gue sehari 2 hari gitu. Gue gempor, drop gue. Tapi dan akhirnya gue nyadar, anjir, ya memang. Dan Arafi kan pernah ngerasain gitu kan. Dan akhirnya gue ngerasain bahwa fisik orang nggak sama. Ini orang juga nggak sama. Dan nggak semua bisa dipaksain gitu. Iya. Karena memang kelihatan apa namanya, ketika kita ngebagi semua, nggak semua kita bisa kerjain maksimal akhirnya. Nggak semua kita bisa kerjain maksimal. Jadi sebenarnya apapun yang dikasih ke lu, sebesar apapun, pasti ada yang diambil ya. Pasti ada yang diambil. Waktu lu keambil. Ada salah satu yang gue inget ya, almarhum Bang Sapri kalau nggak salah. Bang Sapri. Almarhum ya? Almarhum ya. Kan waktu itu sempet bareng sama kita di JOB. Dan kebetulan memang beliau meninggalnya di syuting itu kan, sakit kan. Tapi gue ingat banget dia ngasih gue wejangan ya. Beliau ngasih gue wejangan. Dia bilang, Bilar, cari duit jangan ngoyo banget, Bilar, kata dia. Karena percuma kalau kamu banyak duit, tapi kamu nggak bisa ngerasain ya, kamu nggak bisa menikmati apa yang kamu hasilin gitu. Bener sih, banyak orang nih banting tulang nih ya buat dapat duit, tapi duitnya habis buat di rumah sakit. Nah itu. Sekarang jadi lu udah mulai. Nggak lama beliau ngomong gitu bang. Meninggal. Itu kayak ngingetin ke orang-orang ya. Kayak ngingetin. Jadi sekarang udah lu porsir nih ya. Udah gue jaga. Udah jaga kesehatan lu. Supaya nggak terporsir. Lu jadi ada waktu buat main sama anak. Iya. Ada waktu untuk kesehatan lu. Dan kita pun akhirnya milih-milih. Kita akhirnya milih-milih gitu. Dan di tahun ini juga film dari Leslar Picture dan Tobali akan tayang. Amin. Berjudul Amin Tanpa Iman. Ini tapi by the way satu lagi tuh, ada satu afirmasi gue. Oh, satu lagi celetukan gue. Sebetulnya banyak kalau kita callback ya. Cuma ada salah satu lagi mumpung gue ingat. Gue selalu bilang, gue waktu itu bilang ke teman-teman gue. Ini teman-teman gue kalau nonton ini pasti jadi saksi ya. Ada Riza, ada Haris, ada Adiska waktu itu. Gue selalu ngomong gini, gue pengen banget punya istri penyanyi. Bohong. Bener, wallahi gue. Tapi nggak spesifik genrenya ya? Gue nggak spesifik genre. Gue pengen punya penyanyi dan gue pengen punya istri yang berhijab, gue bilang. Tapi gue nggak bilang bahwa penyanyi pop, penyanyi dangdut. Karena gue sambil bercanda, agak sedikit dengan bercanda, tendensi bercanda, gue bilang, ya siapa tahu ntar gue malam dinyanyiin mulu sama dia gitu kan. Jadi buat pengantar tidur gitu. Jadi gue nggak perlu habis kuota gue dengerin Spotify, gue bilang. Dengerinnya langsung live. Langsungnya punya istri penyanyi berhijab, tapi punya istri penyanyi nggak pernah nyanyiin. Nggak mau nyanyi dia di rumah. Masa sih lu tidur? Ayo sayang, Bintang Kejora ya. Iya, apa ada orang dia tidur gue yang dongengin? Iya. Kebalik Dia tuh seneng diceritain bang. Oh gitu. Seneng kita, makanya pas kita waktu itu sleep call, pas zaman sebelum nikah, sleep call kan, gue selalu bacain dia cerita-cerita, ketidur. Jadi kebalik tuh ya? Kebalik, gue berharap dinyanyiin supaya gue tidur, malah gue yang dongengin dia supaya dia tidur gitu. Afirmasinya benar. Cuman di endingnya agak kebalik, agak berubah. Jadi gue nih yang nyanyi ini. Iya. Oke. Jadi gue nyanyi. Enggak, maksudnya nyanyi. Iya, nyanyi. Kalau gue yang nyanyi, nggak bisa tidur dia. Nah, suara lu bagus kok. Gue sering kok ngeliat tuh duet sama Lesti di Indosiar. Iya, gue yang lip sync kan. Bukan gue yang bongkar ya. Bang, thank you banget ya Bang ya. Gue udah boleh nengokin Lesya. Siap. Ya gue penasaran soal bentuknya seperti apa. Kayak anak bayi sih. Iya, kayak anak bayi pada umumnya sih sebenarnya sih ya. Dan mudah-mudahan film kita tahun ini bisa di-spoiler nggak? Kira-kira di bulan apa? Apa di akhir tahun kah? Target kita sebetulnya tadinya bulan 7. Bulan 7. Cuma karena ada hal teknis lah ya. Akhirnya kita rubah, kita reschedule ke bulan 10. Mudah-mudahan insya Allah kalau memang jadi ya. Setelat-telatnya insya Allah tetap di akhir tahun ini lah ya. Oke. Pokoknya ditunggu ditunggu perilisannya karena ceritanya pasti akan sangat menarik, ceritanya fresh.
ceritanya bisa dibilang ini agak sedikit cukup berani ya. Karena kebanyakan film-film sekarang yang beredar itu kan kebanyakan mirip-mirip ya. Iya, Play. premisnya mirip-mirip. Premisnya mirip-mirip. Nah, ini, Film Kembar Siam pertama. ini kita berani dengan sesuatu yang berbeda gitu. Pokoknya Amin Tanpa Iman tayang kapan, tunggu aja lah ya rilisnya, follow akun Tobali dah tuh. Iya. Kalau pengen tahu kayak gimana. Oke, Bang, thank you nih udah cerita-cerita nih. Makasih. Ya, mudah-mudahan ceritanya bisa jadi bahan bakar sama netizen-netizen yang mungkin nyolong kuota dari tetangga nonton ini. Iya. Akhirnya bisa menjadi motivasi. Amin. Gua harus punya afirmasi, punya istri kerudungan dan penyanyi. Iya, siapa tahu kan ya benar kekuatan pikiran apa ucapan tapi satu hal yang pasti ya bahwa mimpi itu bisa menjadi kekuatan kita untuk menciptakan realita apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi mimpilah dengan mata terbuka, dalam artian ketika kita mimpi ucapkan, pikirkan, lalu lakukan. Luar biasa, luar biasa. Sebuah quotes yang akan mengguncang dunia perwayangan. Please, itu potong dan masukin di TikTok biar efektif. Gue capek ngapalin itu 3 minggu. Nuestra vida